Menyandang status sebagai terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, akhirnya Vicky Prasetyo yang saat ini mendekam di Rutan Salemba menjalani sidang perdana yang digelar secara virtual dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alih-alih agar bisa terus menafkahi keluarganya, Vicky meminta penangguhan penahanan atau tahanan kota pada Majelis Hakim. Tanggal lahir 36 tahun, 18 April 1984. Mudah-mudahan Majelis Hakim yang mulia mampu mengabulkan keinginan kita untuk setidak-tidaknya ditangguhkan penahanannya atau dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota. Mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita tuh harus percaya negara kita ini negara hukum dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan kenapa dia lakukan ini terhadap saya. Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu, begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Di saat Vicky tengah berupaya keras memohon agar dirinya bisa menjadi tahanan kota, Angel Elga, mantan istri Vicky yang kini menjadi seterunya, kabarnya kecewa dengan sikap Vicky. Bahkan Angel ngotot untuk terus menindaklanjuti laporannya terhadap Vicky mengenai pengrusakan rumahnya saat Vicky menggerebek rumahnya beberapa waktu lalu hingga menjadi viral. Masuk dulu ya. Ini sebenarnya berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin memang laporan saya yang kemarin gitu, tapi berbeda gitu. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu satu-satu. Gitu. Kita kan nggak bisa menentukan, yang menentukan adalah pihak aparat ya. Saya orang yang dirugikan, yang dicemarkan, yang difitnah. Ya saya mengikuti proses hukum ini kan. Jadi ya saya ikutin aja. Begitu saya lapor nanti tahap-tahapnya seperti apa ya saya ikutin. Apa yang disuruh polisi, saksi, apa segala macam ya saya ikutin rangkaian. Nah sekarang laporan polisi ini yang sekarang di Polda ini adalah dugaan tindak pidana pengerusakan. Karena mereka masuk ke pekarangan itu dengan cara merusak pintu, masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong. Tidak melakukan tindak pidana menjatuhkan martabat orang lain atau memfitnah. Tapi ini adalah kenyataan yang sesungguhnya memang ada di sana. Terlepas dari pihak penyidik kemarin meng-SP3 kasusnya laporan Vicky, yang pun kami juga masih mau mendalami apa dasar SP3 itu. Angel Elga nampaknya terlanjur sakit hati, juga kecewa pada Vicky Prasetyo, lelaki yang dulu pernah menjadi suaminya. Seolah tak ada kata ampun, hingga Angel terus berupaya untuk menempuh proses hukum atas apa yang sudah dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Tapi benarkah di balik kegigihan Angel yang akan menyeret semua keluarga Vicky untuk bertanggung jawab secara hukum? Kabarnya pihak dari Vicky Prasetyo yang mencoba mengajak damai Angel. Apa reaksi Emma Fauzia, ibunda Vicky mengenai hal ini? Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajernya dia. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, perminta maafan dari dia terhadap saya dan mau ketemu dengan saya. Saya fokus memberikan efek jerah kepada mereka menyelesaikan secara hukum gitu. Tidak bisa mencegah keinginan seseorang ya. Seseorang itu ingin apa, biarkan saja. Selagi manusia masih mempunyai dendam dan sifat amarah, saya terima aja. Terserah dia saja, dia maunya apa, saya nggak bisa melarang keinginan orang. Kami tidak menerima informasi yang keluarganya Vicky datang ke sana. Saya tidak menerima informasi tentang itu.
gitu. Mungkin itu hanya berita hoax. Konflik Angel Elga dengan Vicky Prasetyo membuat Angel juga harus melawan Emma Fauzia yang notabene adalah mantan mertuanya. Tekad Angel yang berupaya keras untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap Vicky dan keluarganya menorehkan kesedihan mendalam di hati Emma Fauzia, ibunda Vicky Prasetyo. Kepada tim Hotshot secara eksklusif, Emma mencurahkan isi hatinya, bagaimana ia harus menghadapi semua tudingan juga tekanan yang diarahkan padanya. Lantas, benarkah juga Emma kecewa pada Angel yang telah menjebloskan Vicky ke dalam tahanan? Sedih sih udah pastilah, siapa sih yang nggak sedih ya. Wallahi enggak, saya lebih kepada ikhlas aja. Apapun rencana manusia di dunia ini lebih kepada ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan itu akan mendapatkan barokah. Saya menerima itu, mencuci dosa-dosa saya dan dosa-dosa anak cucu saya dan keluarga saya, dicuci sama dia. Alhamdulillah. Saya minta doanya sama warga negara Indonesia yang mengenal Vicky, yang fansnya Vicky. Saya minta doanya semua untuk Vicky Prasetyo yang terbaik. Seperti itu. Doa itu lebih dari segalanya. Saya hanya minta doa dan doa gitu untuk Vicky Prasetyo. Minta doanya kepada masyarakat Indonesia ya. Lama tak muncul di layar kaca, kini artis Feby Febiola tampil dengan penampilan barunya. Rambutnya yang panjang tidak lagi menghiasi kepalanya. Bagaimanakah perjuangan Feby Febiola yang menderita penyakit kanker ovarium? Dan seperti apa pula keseruan para pemain sinetron SCTV, Jendela SMP dan Istri Kedua ketika berinteraksi langsung dengan 30 pemirsa secara virtual meet and greet dalam rangka menuju HUT SCTV yang ke-30 tahun Extraordinary SCTV. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Penyakitnya itu kanker ovarium stadium 1C. Gitu. Tapi asal daripada kanker itu adalah tumor dan tumor itu udah diangkat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.